Kita sudah hadir di studio Realita. Ya, kebetulan pada kesempatan pagi ini sudah hadir narasumber kita, yaitu dari Ketuanya Langgi. Gimana kabarnya nih, Mbak? Saya panggilnya enaknya apa nih ya? Mbak Yuni aja. Mbak Yuni aja ya. Iya. Sebenarnya ada ini ya, memang ada program rutinan di Realita ya. Cuma atur jadwal ya. Betul. Ya, oke. Dan kader dari Ya Bisa ya, Bapak. Ya, masih semangat Pak Riyadi ya. Semangat, salam sehat. Kalau dilihat dari Ibu Ketuanya ini luar biasa banget semangat, dan plus sekaligus Ketua Ya Bisa ini ternyata owner batiknya Nileha. Ya, oke. Terima kasih Mbak Ca di spill. Iya. Wah, dapat bonus nanti ini ya. Ya, oke. Ngomong-ngomongin tentang Ya Bisa, Yayasan Banu Bisa itu kepanjangan dari Yayasan Banu Yasa Sejahtera ya. Dan Ya Bisa ini ada di 29 kabupaten kota untuk tahun 2024, dan alhamdulillah di tahun 2025 kita perluasan intervensi, jadi pengembangan sayap ke beberapa kabupaten yang belum diintervensi. Jadi kita genap 38 kabupaten kota di sini. Jadi program prioritas kita adalah program peduli penyakit TBC. Jadi Ya Bisa ini berdiri tahun ya. Tapi sebelum itu orang-orang di Ya Bisa ini termasuk pendirinya mereka Care Aisyah. Jadi dulu Aisyah, namun karena di penghujung tahun 2020 Aisyah memutuskan kontrak, berdirilah Ya Bisa gitu. Orang-orangnya tetap sama, mereka pendirinya ya orang-orang lama gitu, cuma benderanya berbeda. Gitu. Di Realita Official ya, YouTube-nya Realita FM, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Nah, oke, sebelum ke Ibu Ketua dulu. Nah, Ocha pengen nanya dulu nih sama Kader itu dalam rangka untuk penanganan TB di Kabupaten Pamekasan. Kami di Ya Bisa itu kan ada kita melakukan investigasi kontak. Investigasi kontak itu manakala ada pasien TB yang positif sakit, itu kita datangi rumahnya. Kita datangi rumahnya, kita kumpulkan kontak-kontaknya, baik itu kontak serumah maupun cara penularannya bagaimana. Itu kan kepada kontak-kontaknya itu penting. Itu kita di situ juga bergejala dari kontak-kontak itu, maka kita motivasi mereka untuk mendatangi layanan kesehatan seperti itu. Jadi diambil dahak, dites TCM. Untuk yang tidak bergejala tapi dia kontak serumah, maka kita juga motivasi kan, namanya tes tuberkulin atau tes mantuk. Itu peran kita yang pertama, itu investigasi kontak rumah tangga itu namanya. Ada seperti misalnya kalau pasien itu misalnya seorang guru, kita datangi sekolahnya, tambah luas lagi kita dengan kesehatan. Juga ada misalnya lebih luas lagi, namanya CO mandiri. Kita kan di sana ada orang yang ada gejala TB, misalnya batuk, karena gejala TB itu yang utama kan batuk, Mbak. Di samping gejala-gejala lain, misalnya ada sesak nafas, kurang nafsu makan karena akhirnya berat badannya turun, dia berkeringat dingin di malam hari tanpa batuk, lebih dari 2 minggu tidak sembuh, maka informasi itu kita tampung, kita datangi juga ke rumahnya. Itu kita ini layanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Mungkin itu peran-peran kita di bawah. Iya, itu pengrekrutan khusus untuk kader Ya Bisa ini. Ya, untuk perekrutan kader kita biasanya menyesuaikan sesuai kebutuhan gitu. Tebar di hampir setiap desa di Kabupaten Pamekasan. Rasanya untuk untuk jumlah yang demikian itu, yang 8 sifatnya mereka relawan gitu. Nah itu untuk perekrutannya kita menyesuaikan kebutuhan yang walaupun sebenarnya dari kecamatan luasnya berapa gitu, terus desanya ada berapa gitu, masih sangat kurang. Namun kita terbuka mau bekerja dan benar-benar jiwa sosialnya tinggi, seperti itu, karena sifatnya memang relawan. Relawan ya. Ya betul.
Ya, oke. Kesempatan pagi ini bisa berbincang langsung dengan Ketua Yabisa dan kader Yabisa pada kesempatan pagi. Kesempatan pagi ini nih, em, terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ibu Ketua. Ya, jadi TPT atau terapi pencegahan tuberkulosis itu merupakan TBC, namun dia tidak bergejala. Kalau kita sebut itu infeksi laten tuberkulosis. Jadi gini Mbak Ocha, sebelum kita terpapar kuman TBC sampai sakit gitu ya. Jadi ketika seseorang menghirup udara yang terkontaminasi kuman, pertama kondisi sehat. Sehat ini bisa dibuktikan dengan satu gejala negatif. Jadi dia nggak ada gejala seperti yang disebutkan Pak Riyadi tadi, tidak ada batuk, tidak ada keringat malam hari tanpa beraktivitas, tidak ada demam yang berkepanjangan, tidak ada sesak, tidak ada nyeri dada. Itu gejala negatif. Ini untuk orang yang sehat. Buktinya juga kalau dia sehat walaupun dia terpapar kuman TBC gitu. Itu ketika diperiksa di ronsen negatif. Ketika dicek dahaknya di TCM dia negatif gitu. Ketika di TST ada namanya tes skin test atau tes Mantoux itu negatif. Jadi dari semua pemeriksaan yang saya sebutkan tadi itu negatif. Itu kondisi dia sehat. Yang kedua, kondisi ketika seseorang menghirup udara yang terkontaminasi TBC terinfeksi namanya atau ILTB yang kita sebut ini. ILTB ini apa? Jadi kondisi di mana seseorang sudah terpapar kuman TBC tapi dia tidak bergejala. Kenapa tidak bergejala? Karena kumannya ini masih mampu dikerangkeng lah istilahnya oleh tentara-tentara kita di dalam tubuh, sistem kekebalan tubuh ya, betul. Sehingga kuman ini tidak bisa ngapa-ngapain, dia hanya tidur gitu di dalam tubuh. Namun kuman yang tidur ini suatu ketika daya tahan tubuh seorang itu turun, maka dia akan bangun seperti itu. Nah, makanya sasaran untuk TPT ini adalah orang-orang yang ILTB ini. Dia diberikan terapi pencegahan tuberkulosis agar nantinya dia tidak sampai sakit, tidak sampai bergejala seperti itu. Kuman yang tidur itu diterapi gitu agar dia mati gitu, tidak sampai bangun suatu ketika seperti itu. Itu kondisi yang kedua. Nah, kondisi yang ketiga itu sakit. Jadi orang yang terpapar atau terinfeksi kuman TBC dia langsung sakit. Tandanya sakit ini apa ya? Bergejala, di tes TCM itu positif, di tes ronsen positif gitu. Nah, yang ILTB tadi dibuktikan dengan pemeriksaan TST itu tadi. Jadi di tes Mantoux, namanya tes Mantoux ya. Jadi ada cairan namanya uji tuberkulin, itu dimasukkan ke tubuh si seseorang ini, dimasukkan lewat suntikan di bawah kulit ya, seperti vaksin BCG gitu ya. Jadi dievaluasi kurang lebih 42 jam sampai 72 jam, 3 hari ya kurang lebih. Itu ada kemerahan. Kalau misalnya ada kemerahan di sekitar suntikan kurang lebih 10 ml gitu, itu berarti dia positif. Tapi dia negatif gitu, gejalanya negatif. Dia nggak ada gejala. Di TCM dia negatif, di ronsen dia negatif, tapi di uji tuberkulin dia positif seperti itu. Berarti gejala itu tergantung imunitas tubuh kita juga ya. Betul sekali. Iya. Jadi tidak bisa kita juga nggak bisa, ini orang yang sehat-sehat kayak kita itu belum tentu sehat gitu ya. Oke, belum tentu bebas dari kuman TBC. Iya, luar biasa sekali ini ya. Oke, kalau terapi pencegahan tuberkulosis itu sama nggak sih dengan pengobatan TBC? Berbeda. Jadi kalau untuk TPT sasarannya kan yang tadi ILTB. Kalau pengobatan sasarannya ya pasti mereka yang positif TBC gitu. Jadi kalau sudah terdiagnosa TBC maka dia diobati seperti itu. Kalau TPT ini ILTB kan, sasarannya ILTB tadi, infeksi laten tuberkulosis. Jadi berbeda gitu. Walaupun sebenarnya TPT ini Mbak Ocha, saya spill sedikit ya. Jadi kandungannya itu memang OAT sebenarnya, kandungannya itu memang antibiotik gitu yang memang untuk membunuh kuman tuberkulosis, namun dosisnya sangat kecil sekali gitu. Sangat kecil sekali, tidak seperti pengobatan, berbeda gitu. Kalau itu berupa divaksin apa ini? Pil, obat seperti tablet ya. Oke, iya.
Oke, ini sebenarnya cukup menarik sekali ya. Karena baru pertama ini saya tahu, wah ternyata orang-orang yang sehat kayak kita ini belum tentu sehat ya. Betul. Bisa aja. Bisa saja. Tapi ini ya Mbak ya, rentetan pemeriksaannya pun juga agak ruwet ya. Enggak, kalau untuk TBC Enggak, memang orang yang ini sasarannya TPT ini yang sehat kayak kita gitu, nggak bergejala. ya jadi orang kan ngapain sih, saya kan sehat gitu, ngapain betul. diperiksa gitu loh. betul, makanya itu melalui kader-kader kami di lapangan, mereka memang sudah bisa men-screening ya dan membedakan siapa yang yang harus diperiksa TST, siapa yang harus diperiksa dahaknya untuk pemeriksaan gitu. Mereka sudah sangat paham gitu. Kalau mereka biasanya kan kader kita mengunjungi pasien TBC gitu kan. Yang data itu kita dapat dari puskesmas gitu. Jadi mereka mengunjungi untuk kontak serumah. Kontak serumah ini kan paling tidak yang tinggal dengan orang TBC dengan TBC 1 hari 1 malam. 24 jam itu sudah disebut kontak serumah. Atau mereka yang berinteraksi 3-4 hari selama 8 jam per harinya di 3 bulan sebelum pasien TBC pengobatan. Itu disebut kontak serumah. Nah, mereka kader-kader kami di lapangan gitu ya. Mereka mendatangi satu persatu. Nah, kalau yang bergejala, mereka motivasi untuk kelayanan gitu. Kalau tidak mau kelayanan, mereka hanya butuh dahaknya, Mbak Ocha. Jadi mereka mengambil dahak, mengantarkan ke layanan, ketika positif dikunjungi lagi, terus didampingi gitu. Untuk yang tidak bergejala, ya mereka motivasi untuk TST tadi gitu. Kalau misalnya TST-nya positif atau tes mantuknya positif, ya mereka motivasi untuk diberikan TPT seperti itu. Oh gitu, oke. Untuk Pak Riyadi sendiri nih ya, Iya. sebagai seorang kader. Nah, bagaimana kasus TBC ini di lapangan? Apakah sangat rumit sekali atau gimana ini Pak? Ini Mbak. Sebenarnya kalau di lapangan itu ya dibilang rumit ya rumit. Iya. Karena kita menghadapi beberapa masyarakat kan berbeda-beda. Beda-beda, ya betul. Gitu. Kalau pas di masyarakat yang sudah aware dengan kesehatan, kita gampang-gampang saja. Tapi ada kalau masyarakat itu masih belum aware dengan kesehatan, itu kita agak kesulitan. Seperti yang dibilang Ibu Yuni tadi tentang TPT misalnya. Kita untuk memotivasi mereka untuk memberikan kita sudah memberikan edukasi ya kepada mereka untuk kelayanan. Yang misalnya yang serumah, kontak serumah, itu kan kita sudah berikan edukasi, sudah berikan ini. Kadang-kadang mereka kan seperti yang Mbak Ocha tadi, saya kan sehat, masa saya ke layanan gitu. Nah, itu kita kalau ada yang seperti itu, tapi sebenarnya begini Mbak, untuk yang positif, untuk yang bergejala itu biasanya kita lebih mudah untuk memotivasi mereka ke layanan karena mereka sakit kan gitu kan ya. Yang TPT ini kita itu dalam memberikan edukasi kepada mereka itu memang sulit Mbak, sulit. Untuk tahun 2024 ini saja kita itu masih untuk Kecamatan Kadur ya. Saya kan kader Mbak ya. Kayak Kadur. Untuk Kecamatan Kadur itu baru ada sekitar 15 orang dalam 1 tahun itu yang dites mantuk, yang di TST. Dan baru 7 orang yang positif dan mereka ya keadaan di masyarakat itu kan kadang-kadang mereka yang sudah sakit saja enggan untuk ke layanan kesehatan, apalagi mereka yang merasa dirinya sehat ya. gitu. Tapi kita juga bekerja sama dengan puskesmas kan Mbak. Kita di dalam dalam melakukan sesuatu kita selalu koordinasi dengan di puskesmas itu ada namanya PJTB, penanggung jawab TB. Kita selalu berkoordinasi dengan mereka. Setiap kita mau ke lapangan kita selalu koordinasi. Jadi dengan koordinasi dengan mereka yang baik, maka bisa saja kita lebih mudah untuk mengedukasi masyarakat, untuk memotivasi masyarakat. Dan perlu diketahui, dari 7 orang yang di TPT ini, tes mantuknya bukan di layanan kesehatan, bukan di puskesmas, tapi
kita kader jemput bola dengan PJTB Masya Allah. di TST di rumahnya, Mbak. Jadi ini kepengalaman kami. Jadi untuk iya. mereka ke layanan Heeh. kayaknya 1% ada. Nggak sampai 10%. Paling Jarang dari berarti ya, iya, jarang ini ya. Saya ingat ada 2 orang cuma yang ke puskesmas. Yang dari 15 orang itu ada 2 orang. Jadi 13 orangnya itu didatangi oleh saya selaku kader sama Bu PJ dengan membawa itu itu yang untuk TST itu tadi. Jadi dijemput bola. Kalau tidak seperti itu mungkin tidak ada yang di TBT, mungkin. Iya. Oke, baik, 89,1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Ya, pastinya jangan kemana-mana, tetap stay di 89,1 Realita FM. Dan jangan lupa tetap pantengin Realita officialnya Realita FM ya. Jangan kemana-mana, tetap di 89,1 Realita FM.
sudah gabung di Realita Official nih ya, YouTube-nya Realita FM. Oke, sebelum Ocha bacain pendengar yang sudah gabung di YouTube-nya Realita FM, kita ngomongin tentang kenapa sih harus diberikan TPT. Nah, seberapa penting diberikan TPT itu, Bu? Iya, penting sekali ya Mbak Ocha, karena itu tadi untuk mereka-mereka yang sudah tahap terinfeksi ya ILTB tadi, otomatis kan di dalam tubuh seseorang yang sudah terpapar kuman TBC itu berpotensi untuk menjadi TBC aktif. Nah, dengan pemberian TPT ini akan menekan angka kejadian TBC, sehingga mereka orang-orang dengan ILTB, infeksi laten tuberkulosis, bisa tidak sampai menjadi TBC aktif. Otomatis selain itu juga menekan angka kasus kejadian TBC. Selain itu mereka bisa tidak menularkan gitu kepada orang lain, karena kan berpotensi penularan kalau ketika mereka menjadi TBC aktif seperti itu. Oke. Sangat penting. Biasanya yang menjadi sasaran utama itu terapi pencegahan TBC itu siapa aja? Ya, ada 3 kategori Mbak Ocha. Yang pertama itu ODA atau ODIF ya, orang dengan HIV/AIDS. Seperti kita ketahui bersama, kalau ODA itu kan HIV itu kan yang diserang sistem imunnya, sehingga ketika sistem imun turun, mereka juga beresiko untuk ditulari TBC seperti itu. Makanya orang dengan HIV/AIDS itu perlu untuk diberikan TPT. Yang kedua yang dijelaskan Pak Aryadi tadi ya, kontak serumah tidak bergejala. Jadi mereka yang sering berinteraksi dengan pasien TBC namun mereka tidak bergejala, tapi dibuktikan dulu dengan tes mantuk tadi. Ketika tes mantuknya hasilnya positif, maka dia terbukti di dalam tubuhnya ada kuman TBC, sehingga kuman itu perlu diberikan terapi gitu, agar tidak sampai menjadi TBC aktif. Sasaran yang ketiga itu mereka yang kelompok beresiko, seperti tenaga kesehatan yang mereka kan setiap hari berinteraksi kan dengan pasien TBC, jadi mereka juga beresiko. Terus ada populasi-populasi seperti tempat berasrama misalnya, pondok pesantren. Mereka kan tempat berkumpulnya orang, kalau kita sebut itu congregate setting. Jadi congregate setting itu mereka-mereka yang memang setiap hari berkumpul. Kalau di situ ada kasus pasien TBC, yang lain kan otomatis kena semua. Betul, itu ya? Seperti itu, sehingga mereka perlu untuk di screening dan ketika ada yang bergejala kita periksa, motivasi untuk periksa, ketika tidak bergejala ya di TPT seperti itu. Tapi dengan prosedural tetap ya, TST gitu. Oke. Untuk konsumsi obat TPT sendiri itu butuh berapa lama? Apakah sama dengan konsumsi obat TBC? 6 bulan kayaknya TBC ya? Iya. TBC SO itu minimal 6 bulan ya. Kalau ada TBC RO, jadi tidak 6 bulan. Kalau SO itu sensitif obat ya. Kalau RO ini resisten obat. Jadi TBC dengan level di atasnya, sudah di atas SO gitu. Sehingga butuh pengobatan 9 sampai 22 bulan. Jadi lama sekali gitu. Betul. Nah, untuk TPT itu sendiri kalau dulu itu 6 bulan diminum setiap hari. Tapi seiring berkembangnya waktu, ya teknologi semakin canggih juga, dunia medis semakin menemukan obat yang lebih simpel dan praktis. Nah, untuk TPT ini 3 bulan saja diminum 1 minggu sekali, Mbak Ocha. Jadi hanya kurang lebih 12 kali gitu. 12 kali. 3 bulan 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali. Gitu. Tapi 1 kalinya itu ada berapa obat? Kami tidak bisa, kalau di kader ya bisa, kita kan bukan hanya memotivasi dosisnya itu. Oke, iya. Oke, untuk Pak Aryadi sendiri nih, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi kader di lapangan? Ini luar biasa sekali nih. Kalau kader ini selalu mendapat tantangan. Iya. Kan orang bilang kader itu kan katanya ini, katanya ujung tombak. Betul. Tantangannya besar. Di samping itu tadi, di samping setelah kita bicarakan tadi bahwa TPT itu kan orang yang sehat mau diobati, padahal secara awam mereka kan saya sehat, itu tantangan yang pertama. Yang kedua, tantangan itu dari kita itu untuk melaksanakan TPT ini sebenarnya kita tidak bisa sendirian,
kader atau ya bisa pun tidak bisa sendirian. Harus dengan bahkan petugas kesehatan pun tidak bisa untuk sendirian. Kita harus melibatkan lintas sektor, Mbak. Ini tantangan kita. Karena seperti yang tadi kita tahu pada waktu COVID ya, orang mau divaksin itu kan, padahal itu sudah kita bersama-sama di COVID, tapi masih banyak orang yang tidak divaksin kan gitu. Intinya kan seperti itu. Jadi kita perlu itu tantangannya itu kita harus ada lintas sektor. Jadi kita tidak sendirian. Misalnya kalau di desa itu kan ada aparat desa, itu harus juga ikut. Kenapa perlu diketahui TPT ini rendah sekali, Bu Yuni mungkin rendah sekali. Kenapa rendah sekali? Ya karena itu tadi tantangannya. Mereka tidak mau, bahkan begini, ada contoh kasus seperti ini. Sudah kita motivasi sudah, mereka mau ke layanan kesehatan. Setelah ditunggu, Mbak, janji jam 8, jam 9, ditelepon ini itu alasannya. itu. Lah, tapi maka kalau kita sendirian, kader dengan petugas kesehatan pun itu tidak cukup menurut saya. Kalau TPT lain dengan pengobatan TB yang bergejala, karena mereka sakit, mereka merasa butuh sudah. Jadi tidak begitu sulit untuk memotivasi mereka ke layanan. Mungkin itu garis bawahnya perlu digarisbawahi bahwa TPT ini tidak cuma kita kader dengan layanan kesehatan, tapi juga lintas sektor. Kecamatan Kadur sudah pernah mengadakan itu lintas sektor. Kita dari Yabisa yang memprakarsai, bahkan kita yang membiayai seluruhnya pada waktu itu di Kecamatan Kadur. Kita mengajak Bapak Camat, mengundang seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Kadur pada waktu itu akhir Desember tahun 2023 kalau tidak salah. Kita menandatangani MOU, apa namanya itu? Fakta integritas untuk ikut menanggulangi TBC ini. Bahkan di kepala desa itu sudah ada beberapa kepala desa yang bersedia mengalokasikan dana desanya untuk program ini. Itu mungkin ke depan mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Insya Allah kalau itu terlaksana, seperti yang Mbak Ocha katakan tadi, tantangan terbesarnya mungkin bukan terbesar lagi, mungkin bisa agak bisa di level itu. Kalau itu lintas sektor bersama-sama kita laksanakan TPT. Betapa pentingnya kata Bu Yuni tadi TPT itu. Untuk perlu diketahui, tahun 2030 kita kan harusnya eliminasi. Kalau tidak di TPT, saya khawatir ini tidak tercapai. Mungkin itu. Iya, mudah-mudahan tercapai begitu amin. Semua sektor mendukung gitu ya. Karena baik, ini luar biasa sekali kader YABSA ini ya, karena butuh kesabaran yang sangat luar biasa sekali untuk menghadapi masyarakat dengan berbagai macam karakter begitu ya Pak ya. Oke, kita ke Ibu Ketua dulu. Nih Ibu Ketua, apakah ada efek samping terkait dengan pemberian obat TPT maupun TBC tersebut? Ya kalau di teorinya harusnya ada efek samping ya. Karena jangankan obat ya, ini kan yang diberikan jenis antibiotik juga kan, tapi dosisnya sangat kecil. Namun sepengalaman kami ya bisa ya yang pernah ada TPT gitu, bukan pernah memang ada TPT gitu, capaian TPT di kader kami itu kami melihatnya sangat minim, bahkan mungkin tidak ada gitu. Jadi himbauan ya buat semua masyarakat, khususnya masyarakat Pamekasan, agar gak usah takut gitu terkait efek samping. Memang di teorinya ada efek samping, tapi itu artinya banyak banget ini ya. Satu lagi pertanyaannya Bu Yuni, apakah ada screening khusus untuk para kader, karena ini berkontak langsung dengan pasien TBC? Apakah itu dijadwalkan per berapa bulan sekali, atau memang ada program khusus untuk para kader untuk meng-screening dirinya sendiri?
Kalau program khusus nggak ada, Mbak Eca, tapi ada beberapa kader kami yang memang dicurigai gitu. Ya karena memang mereka selalu berinteraksi dan memang mereka garda terdepan, langsung turun ke lapangannya juga gitu. Ada beberapa kader kami yang dicurigai terduga TBC gitu. Terduga itu kan mereka yang dicurigai TBC gitu. Jadi mereka dites mantuk, tes TST, dan ada beberapa yang positif sehingga harus minum TPT gitu. Ada memang, tapi kalau sampai bergejala itu belum ada gitu. Oh gitu. Iya. Gitu. Oke, baik. 89,1 Realita FM, Ragam Hiburan dan Informasi. Iya. Ini rupa-rupanya sudah banyak banget ini yang sudah gabung di YouTube-nya Realita FM. Coba bacain satu-satu nih ya Bu ya. Siap. Oke, dari teratas dulu. Wow, luar biasa sekali. Oke, dari teratas dulu ada Mbak Nita Yuliana. Kak, ya bisa ini programnya apa aja ya, dan daerah yang dicakupnya di mana? Oke. Jadi ya bisa, program prioritasnya adalah program peduli penyakit TBC. Fokus kita ada 2, ada TBC-SO dan TBC-RO. Kalau di TBC-SO kita case finding aktif, jadi melalui kader-kader kami yang tersebar di hampir seluruh, kalau di Pamekasan ya bisa Pamekasan, hampir di seluruh desa ya, desa atau kelurahan ada kader, mereka melakukan kegiatan yang dijelaskan Pak Riyadi tadi, investigasi kontak, community outreach untuk penemuan kasus baru. Kalau program di TBC-RO kita ada program pendampingan terhadap pasien TBC-RO. Jadi melalui manajer kasus, jadi ada manajer kasus yang memanajeri pasien supporter. Kalau pasien supporter itu kalau kita sebut itu kader khusus TBC-RO. Jadi mereka yang mendampingi pasien-pasien TBC-RO. TBC-RO itu kan pengobatannya sangat panjang dan lama, jadi harus ada pendampingan. Jadi melalui PS, PS ini mendampingi, mengantarkan ke rumah sakit, melihat jadwal kontrolnya, sampai mereka didatangi juga kalau ada efek samping, kita jadi jembatan ya ke tenaga kesehatan atau fasilitas layanan kesehatan. Jadi mereka benar-benar didampingi. Dan di RO ini juga ada program enabler Baojang. Jadi kami mengelola dana enabler atau dana yang diberikan setiap bulan kepada semua pasien TBC RO, bukan SO tapi RO. Karena mereka pasien-pasien RO itu memang ketika terdiagnosa mereka jangankan bekerja ya Mbak Ocha ya, membawa dirinya sendiri saja itu sangat sulit. Jadi mereka harus disupport ya, disupport. Itu ada dana sebesar 600.000 per pasien TBC RO. Jadi semua pasien yang terdiagnosis dan kita dampingi itu kita berikan itu gitu. Itu untuk fokus kita. Dan ya bisa ini apa tadi, di daerah mana ya? Daerah mana cakupannya? Ada di 29 kabupaten kota se-Jawa Timur. Dan kita untuk tahun 2025 ada perluasan jadi 38 kabupaten kota. Semuanya ada ya bisa gitu. Iya, oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hambatan yang sering terjadi dalam menjalankan program ini? Sepertinya tadi sudah ya. Kita next. Wah, tepatnya bagus ya, keren. Oke, thank you Lina DS, makasih ya. Ada Intan SM, bagaimana cara terbaik dan mudah untuk mengetahui gejala awal TBC. Nah, tadi udah juga ya? Sudah. Ya, sudah di-spill dikit gejala juga ya. Utamanya batuk, Iya. Gejala utamanya batuk, demam, terus apa lagi? Nafsu Sesak makan nafas, menurun, kurus, berat badan turun ya. Oke. Ada Indah Permata, Kak, masihkah ketemu dengan pasien yang nggak percaya kalau itu TBC tapi malah ke hal yang mistis? Nah, ini gimana nih? Ya, mungkin saya yang Ya, jawab. ini Pak Riyadi nih, kader nih. Gimana Pak Riyadi? Itu masih ada, meskipun tidak banyak. Masyarakat itu masih menganggap bahwa itu katanya cekek kalau di iya, Madura. betul. Ya, itu cekek, ada minyak, ada bilang minyak. Itu masih banyak masyarakat yang ke dukun minyak. Ya, masih banyak. Ada selalu kami temukan. Bahkan yang pengobatan pun, yang pengobatan di sudah minum obat, dia masih ke
dukun itu Ke dukun juga. ya. Jadi kami memang tidak menganu Bauca. Dalam mengedukasi mereka kami tidak dalam arti tidak langsung mengatakan jangan ke dukun, tidak. Kami tetap harus persuasif menghadapi mereka. Karena kalau mereka dikatakan seperti itu, justru mereka tidak percaya dengan kita. Jadi kita dalam mengedukasi mereka, kita bilang silahkan Mbak ke dukun, tapi juga pengobatan, gitu. Sama-sama jalan berarti Sama-sama ya. jalan. Kadang-kadang kita mendapatkan sesuatu yang keliru kadang-kadang. Seperti ini misalnya, setelah pengobatan dia sembuh, dia bilang bukan yang pengobatannya yang bikin sembuh, gitu kan. Tapi kita tetap ya sudah Bu, udah apa yang penting Sabar. Iya, ada yang seperti itu. Iya, oke. Ini pertanyaan selanjutnya ada Insan Adim. Kalau sembuh total TBC, apakah bisa kambuh lagi sewaktu-waktu? Iya. Bisa. Jadi sampai saat ini belum ada vaksin ini ya, saya bicara vaksin dulu untuk kekebalan alami. Jadi mereka mereka yang terkena TBC, baik itu vaksin alamiah ataupun buatan. Vaksin alamiah itu kan ketika logikanya kalau vaksin alamiah itu kan membentuk kekebalan tubuh sendiri ketika mereka terkena, tapi untuk TBC tidak. Jadi mereka yang terkena pernah menjadi penderita TBC ada kemungkinan untuk tertular kembali. Jadi ketika tertular kembali itu mereka ya sakit lagi. Seperti gitu. itu. Sehingga Iya. ketika sudah pernah terkena ya proteksi diri dengan mungkin pakai masker. Kalau misalnya ada orang batuk, mungkin bisa jadi kan yang batuk itu batuk TBC gitu. Artinya bisalah memproteksi diri. Ber-PHBS juga. Apakah gejalanya juga sama persis kayak? Sama. Oh gitu. Kalau terkena lagi ya gejalanya ya bergejala TBC lagi seperti itu. Mungkin tambahan Mbak, kalau dia sudah pengobatan 6 bulan sembuh, itu bisa terkena lagi. Tapi kalau misalnya dia putus berobat, dia kambuh lagi, itu bisa-bisa menjadi resisten obat yang sering dikatakan. Iya, Kebal makanya- ya. Kebal Makanya obat. pengobatan TBC yang sesuai dengan anjuran dokter itu harus benar-benar dipatuhi gitu. Selain dipatuhi harus disiplin gitu, disiplin jamnya. Tidak hanya saya 6 bulan sudah berobat gitu, enggak. Tapi harus benar-benar disiplin. Kalau misalnya bisa disiplin tepat waktu sama jam-jamnya dan juga cara minumnya benar gitu, itu potensi kesembuhan itu 99,99% seperti itu. Oke, ya. Oke, ini lanjut ke pertanyaan berikutnya. Buat perokok, apakah rentan kena? Ya. Pak Riyadi. Di TB itu selain ada gejala, itu ada faktor risiko, Mbak. Iya. Ya, salah satu faktor risiko itu adalah perokok. Ada di situ lansia, ada ibu hamil, ada orang yang pengobatan TB-nya tidak tuntas. Itu masuk dalam faktor risiko. Jadi perokok itu bukan penyebab TBC ya. Perokok itu faktor risiko untuk dia tertular TBC. Jadi salah satu faktor risiko di antara faktor-faktor yang lain gitu. Oke, ini buat bapak-bapaknya ini. Ya, kurangi merokok. Soalnya kalau suruh berhenti merokok kayaknya Agak sulit ya, Pak ya. Tapi kalau dikurangi, alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan. Oke, Stephen Wong, terima kasih sudah gabung. Cara terbaik buat tidak terjangkit selain tinggal serumah atau berinteraksi dengan orang yang terkena. Yang terkena apa ya, Kak? Dan paling parahnya kena TBC itu apa ya, Kak? Maksudnya gimana nih? Cara terbaik, mungkin cara terbaik untuk menghindari gitu ya orang yang Serumah. serumah dengan- gitu, serumah iya, dengan iya. orang yang terkena TBC. Ya, jadi ketika di dalam rumah ada penderita TBC, ada beberapa tips ya yang kita akan berikan. Yang pertama, sering berjemur ya untuk pasiennya. Yang pertama di di pagi hari maksud saya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk spray bantal itu paling tidak setiap hari dijemur, sering diganti juga. Itu untuk spraynya, karena tidak menutup kemungkinan ketika batuk kan anggaplah menempel-nempel gitu ya, apalagi mungkin tempatnya yang gelap. Itu kan kuman TBC seneng tempat yang gelap dan lembab. Makanya tips yang ketiga, sering dibuka lah jendela tiap hari. Bukan sering, harus dibuka tiap hari agar ada pertukaran udara
apalagi ada sinar matahari yang langsung terpapar ke kamar atau mungkin rumahnya, itu malah lebih bagus gitu, karena kuman TBC akan mati ketika terkena paparan sinar matahari langsung dalam waktu beberapa menit gitu. Kalau misalnya di tempat ber-AC ya seperti ini Mbak Ocha, bisa berjam-jam dia bertahan. Oh Bertahan gitu. hidup. Iya, karena memang TBC itu senangnya di Senangnya yang tempat. dingin-dingin ya. Iya, yang di makanya dia sering nongkrong di paru-paru, karena paru-paru itu kan Lembab. Iya, lembab ya, Mm-mm. lembab dan banyak udaranya, makanya dia suka. Makanya beberapa kasus memang lebih Lebih banyak banyak kasus TB TB paru, paru ya. daripada Oh, gitu. TB yang lain yang kayak lain. TB tulang, TB usus itu kan ada Kelenjar. juga gitu, TB kelenjar gitu. Paling yang perlu kami tambahi etika batuk. Ya, Oh. betul. Etika batuk bagi pasien TB itu etika batuk. Pakai masker, pakai yang penting Gini ya. etika batuk itu ya. Oke, Etika batuk. iya iya. Oke, ini cukup banyak sekali soalnya ya pertanyaannya nih ya. Mbak Nanda Amalia, terima kasih sudah gabung. Kak, masa kalau kita sehat perlu periksa juga? Ya. Kalau memang dianya sering berinteraksi dengan Kontak pasien seruman. TBC, ya itu harus diperiksa diperiksa. juga. Walaupun dia tidak bergejala, kalau memang dia sering berinteraksi dengan pasien TBC, karena sekarang ini walau di Indonesia ini ya khususnya, ini kan kita endemis ya, jadi di setiap kita itu kalau diperiksa mesti ada kuman TB-nya kayaknya gitu, karena memang kita ini termasuk negara terbesar nomor 2 Nomor 2 ya. TBC sedunia gitu. Itu Penyumbang ya. ya itu dari segi peringkat, tapi kalau dari segi insiden karena penduduk kita 270 juta ya kalau nggak salah, itu kita peringkat pertama sebenarnya dari insiden per 100.000 penduduk, kita peringkat pertama sebenarnya. Tapi karena ya nggak tahu ya kenapa banyak sekali itu ya, karena mungkin memang masyarakat itu yang kurang aware juga ke kesehatan gitu, seperti itu. Oke, yang paling penting selain screening apa ya yang harus kita jaga buat tidak tertular TBC? Ini dari Mbak Ayudia Wardani. Ya, ber-PHBS Mbak Ocha, perilaku hidup bersih dan sehat, Iya, betul. seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Semangat realitas semoga depannya semakin membaik. Thank you dari Nuruleha. Gimana caranya kita tahu itu batuk TB atau bukan? Ciri yang dominan seperti apa supaya kita lebih berhati-hati aja. Terima kasih. Iya, iya Pak Riyadi aja. Untuk batuk itu biasanya itu kalau sudah 2 minggu berturut-turut itu tidak sembuh, sudah minum obat, sudah ke layanan kesehatan tetap tidak sembuh, itu dicurigai itu TB. Sebaiknya dites dahak tadi. Biasanya orang yang batuk itu batuk berdahak. Oh, batuk berdahak. Batuk berdahak lebih banyak. Tapi ada juga kasus yang batuk kering ada juga. Tapi yang lebih banyak batuk berdahak. Dahaknya itu biasanya kental, terus berwarna kekuningan. Itu biasanya itu yang dicurigai, yang banyak positif kalau sudah seperti itu. Mungkin Oke, itu. iya. Mungkin ada kontak person untuk menghubungi jika ada pasien yang perlu penanganan dan pemahaman tentang TBC. Ini dari Pak Agung Sulaiman. Kasih aja. Kontak person. Boleh. Boleh, Iya. boleh. Dari Mungkin- mana itu Pak Agung Sulaiman? Kalau di daerah Pamekasan Kami punya iya. semua. Jadi melalui kontak saya juga boleh, nanti akan dihubungkan ke kader sesuai dengan wilayah yang ada di Kabupaten Pamekasan. Termasuk di kabupaten lain juga ada sebenarnya. Kalau memang dia Mungkin begini Mbak Ocha, nanti kita Bu Yuni ngasih nomor kontak misalnya ya ke pemirsa, manakala ini sekalian, manakala ada warga masyarakat yang batuk 2 minggu berturut-turut tidak sembuh diobati, itu bisa menghubungi kami. Dan kami seperti yang dikatakan Bu Yuni tadi, kami siap untuk jemput bola. Kami akan datangi ke rumahnya, kami edukasi, bahkan kami akan bawa podah. Kalau saya terus terang, saya di jok motor itu ada ya, Pak, ya? Sekarang dibawa Mbak. Sekarang dibawa gitu. Untuk memang untuk itu, untuk ya itu. Oke. Mungkin nanti kontak personnya bisa di ini ya, pas closing statement aja ya Bu Yuni ya. Boleh. Oke, kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Arif Darmawan. Semangat ya bisa, semoga tetap menjadi relawan TBC dan Pamekasan bebas TBC. Amin.
Amin. Laura Utami, ngeri ya. Semoga nggak tertular TBC, soalnya ada nenek tetanggaku karena nggak percaya kalau kena TBC malah menularkan ke semua orang rumahnya. Nah ini nih. Oke, baik, kita ini dulu, tahan dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah banyak banget di Ralita Official ya, di YouTube-nya Ralita. Oke. Pastinya jangan kemana-mana dulu, tetap stay di 89,1 Ralita FM, ragam hiburan dan informasi.
FM, ragam hiburan dan informasi. Ya, masih di program Morning Show bersama Ya Bisa. Oke. Tadi kita sudah mengupas tuntas tentang TBC, kemudian TPT. Nah, sekarang formasi waktu sudah jam 9 lewat ini ya. Oke, mulai dari Ibu Ketua dulu. Ini closing statement Ibu Ketua untuk para masyarakat khususnya di Pamekasan terkait dengan TBC ini. Monggo silakan Bu Ketua. Satu nafas kita ini adalah sangat berharga ya. Jangan sampai anugerah yang Allah berikan kepada kita, menghirup nafas ini kita direnggut oleh kuman tuberkulosis gitu. Jadi mari kita lakukan apa yang harus kita lakukan gitu, termasuk TPT ini, terapi pencegahan tuberkulosis. Jadi jangan merasa sehat, jangan sampai merasa sehat padahal ada TBC yang sedikit demi sedikit pelan tapi pasti itu membunuh kita gitu. Saya harapkan untuk masyarakat Pamekasan, ayo kita aware dengan kesehatan kita sendiri, karena TBC ini bukan perihal penyakit kita sendiri, tapi juga kita menjadi karier atau pembawa kuman yang itu bisa berisiko dan mendolimilah kalau orang lain seperti itu, atau orang sekitar. Jadi jangan sampai kita menjadi karier dan kita selain mendolimi diri kita sendiri, kita juga mendolimi orang lain, karena kita ketahui bahwa TBC itu penyakit menular. Ayo kita aware, kita periksa sedini mungkin, karena ketika terdiagnosa sedini mungkin maka prosentase kesembuhan itu semakin besar. Dan satu lagi, pengobatan TBC itu gratis ya dari pemerintah. Jadi Dinas Kesehatan itu dengan pemerintah juga sudah sangat aware kepada mereka gitu, masyarakat. Jadi masyarakat tidak punya alasan untuk tidak periksa, tidak pengobatan, karena semuanya sudah difasilitasi dan itu gratis dari pemerintah. Oke. Untuk Pak Riyadi sendiri, ini closing statement-nya. Monggo, silakan Pak. Kayaknya sudah disampaikan Bu Yuli. Mungkin saya lebih ke mari kita untuk memangku kepentingan, kita sama-sama menggebiarkan TB, karena TB ini menurut saya tidak kalah berbahaya dengan stunting. Setiap orang tahu stunting, tapi tidak setiap orang tahu apa itu TBC. Jadi kami mohon kepada pemangku kepentingan di Kabupaten Pamekasan, dari level atas sampai level terbawah, untuk kita sama-sama mari menggebiarkan TB, kita menuntaskan TB. Bukan cuma stunting, tapi TB juga lebih berbahaya ketimbang penyakit-penyakit yang lain. Terima kasih, mungkin itu. Ya, terima kasih. Ini sangat luar biasa sekali ya. Baik, 89,1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Jangan putus asa. Kuat Anda dan pengobatan yang tepat dapat membantu Anda melawan TBC. Salam sehat semuanya. Saya Ocha yang bertugas dan bersama Ibu Ketua Ya Bisa dan kader Pak Riyadi dari Ya Bisa pamit undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.